guys, ini handphone kabelnya bagus, kabelnya juga udah kabelnya udah putus, drivernya bagus, gara-gara putus satu jadinya pincang, jadinya jauh kalah sama ini. Halo guys, gua cotak. Kali ini mau review apa unboxing ya, kira-kira gitulah. Jadi ini headphone, lupa mereknya apa, udah lama banget, udah bertahun-tahun. Udah berapa tahun ya, udah lama banget. Kabelnya bagus, kabelnya bagus. Cuman emang rada sakit sih sini. Udah oprekan, dalam arti drivernya udah sempat rusak, driver sebelah kanan. Kabelnya juga udah, kabel kesininya udah putus nih, gue ganti pakai kabel audio isolasi buat pemakaian di rumah, gak ada masalah. Nah, ini drivernya bagus ya, aslinya bagus, cuman gara-gara putus spoolnya satu jadinya pincang. Kemarin sempet beli drivernya 30.000, beda jauh kalah sama ini. Dikasih kolom over aja dia udah langsung ngeprek. Bagus ini. Dulu belinya di Glodok kalau nggak salah deh. Tahun berapa ya? Tahun udah lama banget. Kuat ini. Bassnya bagus, vokalnya bagus. Cuman akhirnya karena dipakai keponakan, dipakai siapa lah, kabelnya juga masuk kuat, nggak putus dia. Ini masih berfungsi bisa ini, jadi tinggal ini doang, ini drivernya aja sih ini. Nah, yang jual drivernya itu yang berkualitas, kasih harganya sama dengan harga baru headphone. Mending beli baru headphone. Ini dia, ini driver aslinya. Ini driver aslinya. Ini driver aslinya. Udah putus tuh. Mau dibenerin, nggak tahu kalau ada yang bisa benerin. Nah, beli yang 30.000 ini yang isinya 30.000, ngetes kalah power sama aslinya ini. Akhirnya ya udahlah, apa buat pemakaian di rumah. Ini drivernya bagus ini, sayang nggak ada yang setara yang jual part driver headphone. Ini disimpan aja dulu biar nanti kalau ada bisa benerin. Ini bassnya oke, vokalnya oke, high-nya juga oke. Cuman memang kalau menjepit ini agak sakit karena mungkin modelnya udah jadulnya kan keras, udah keras. Ini model zaman dulu udah oprekan benerin.
ininya kabelnya kan lewat sini kecil, lewat sini, lewat dalam sini, nyambungnya di sini. Karena nggak punya kabel kecil, akhirnya ya pakai di luar aja untuk monitor di mixer atau di perangkat lainnya. Tapi kabelnya masih oke, makanya masih saya simpen buat oprekan kalau ada yang ganti-ganti atau bisa buat perang lah istilahnya. Tapi memang pincang karena suaranya kalah canggih sama aslinya. Harga driver yang bagus itu 200.000 deh. Ya mending beli headphone baru. Akhirnya coba deh bertapa seminggu nyari headphone yang bener-bener quality tapi sesuai dengan budget. Akhirnya ini deh, ini DBE DJ80 DBE DJ80 ini kita coba buka, baru datang. Kita lihat berapa DBE DJ80. Nah, ada ini belinya di official store-nya DBE. Ada ucapan terima kasih. Ya, sudah. Nah, ini DJ80 professional headphone detachable microphone. Jadi ada mikrofonnya. Ini dia, clear microphone for better voice signal, premium leader. Jadi ininya premium nih, padnya detachable microphone, headband design for distributing the headphone that and swipeable, jadi bisa di swipeable. Special driver design to give the optimum sound quality. Ini drivernya katanya 40 mili ya, yang ini 50 mili, jadi mungkin rada susah karena nyari kebanyakan yang jual 40 mili. Lihat dulu nih, professional headphone, adjustable headband, foldable design, clear microphone, adjustable. Oh ya, ini dia headphone driver 40 mm, impedansi 32 ohm, frekuensinya low-nya 20, high-nya 20 kHz, frekuensi responnya ini. Powernya 30 mW, sensitivity 110 dB, kurang 3 dB. Jack plug-nya 3,5 mm, warranty 1 tahun. Kecil ya. Kita lihat. Wow, ini nggak ada lagi kita cuma ini doang, kartu garansi, nggak ada yang lain.
kejadian kerusakan, kesalahan produksi, garansi untuk kerusakan, satu garansi. Ini detachable microphone. Jadi kalau buat di mixer apa buat rekam enak juga ya, tinggal pakai ini aja, langsung sama handphone atau meeting pakai ini. Nih kita geser dulu. Ini kita geser. Ini dia. Nah ini detachable mikrofonnya. Oh di sini. Oh begini. Nah ini swivel ya. Swivel. Oke. Banyak empuk kabelnya. Kabelnya kalah sama ini, sama headphone jadul, cuman masih berkualiti. Ini kan spring cable jacknya ya kan. Kalau ini kan TRRS, ini buat ke handphone bisa langsung ke sini. Kalau mau ke mixer atau ke perangkat lain, ini dipecah pakai splitter, tapi harus pakai preamp buat ini. Nanti kita buatin apa, kan ada tuh videonya tuh, buatin preamp. Nah tinggal di splitterin, nanti nonton aja itu yang cara buat preamp biar bisa connect ke mixer atau ke perangkat lain pakai ini. Ini kan karena dia ini butuh power, dia butuh preamp butuh power. Preampnya yang butuh power dari 1,5 volt sampai 10 volt. Ini bahannya mantap sih, halus, empuk. Oke, ini gini aja nih atasnya, ini DBA akustik DJ 80 DJ 80 FC RHS. Sekilas memang style ukurannya sih sama. Ini juga sama detachable, cuman udah aur-auran, tapi masih oke. Masih mau mencari driver yang cocok ya, karena mau beli driver yang bagus harganya mending beli ini kan. Jadi itu aja sih pertimbangannya, mau beli driver bagus tapi headphone-nya udah begini, ya udahlah. Jadi beli ini biar untuk bikin apa, monitoring dari mixer atau dengerin musik lain-lainnya atau buat meeting. Oke, bisa diandalkan. Ini TRRS 3,5 mili. Ini cuma jack stereo.
Ini kan kalau masukin ke headphone rada-rada apa ya, harus pakai splitter juga sih biar lancar. Kalau TRS kan langsung apa ya, langsung good quality, bukan good quality ya, apa ya, langsung connect, gak ada halangan. Kalau ini suka nongol volume sendiri atau apa. Ini kalau ke headphone ke handphone pakai splitter, tapi kalau ini enggak. Tapi kalau ke mixer kan langsung aja. Ini belum dicoba juga ke mixer. Jadi bahannya plastik, rata-rata plastik, tapi kualitinya worth it lah untuk harga di bawah 200.000. Ini beli di official 199.000. Hasil suaranya mau dicoba kan? Kita coba, harusnya sih pakai sound test ya, sound hertz test ya. Jadi kalau ini kan frekuensinya dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Ini udah dites di 30 Hz, low apa namanya, sound untuk low nya di 30 Hz kedengeran sih, Mas. Tapi ketika turun terus sampai ke 20 Hz, dia mentok di 30 Hz, turun terus sampai ke 30 Hz, sampai ke 20 Hz nggak kedengeran. Ini nggak kedengeran. Di 30 Hz langsung hilang, sampai ke 20 Hz nggak kedengeran. Ini high frekuensinya ini sampai di 15.000 Hz. 15.000 Hz. Jadi kan rata-rata headphone itu di keterangannya sampai 20.000 Hz. Nah, ini masuk ke 15.000 ke atas udah nggak kedengeran, hilang. Nah, ini sama sih kayaknya. Udah dicobain di 20 Hz ini hilang. Apa dong? Di apa, sampai dari low frekuensinya dari berapa ya, dari 100-an, dari 400 itu, terus turun sampai ke 20 Hz. Di 30 Hz dia masih kedengeran, turun sampai ke 20 Hz dia udah hilang. Jadi mentoknya di 30 Hz. Ini high frekuensinya sama, ini di 15.000. Apa memang kuping manusia udah nggak bisa dengar kali ya di frekuensi gitu, di atas 15.000 Hz. Ini kan apa frekuensinya tadi berapa, 20 Hz sampai 20.000 Hz. Di 20 Hz ini nggak kedengeran. Ini 30, dia mentok di 30 Hz kedengeran, setelah itu hilang. Di 15.000 Hz juga hilang, di atas 15.000 hilang, nggak kedengeran. Tapi masih worth it, quality soundnya juga bagus, quality apa lagi ya, bassnya bagus, vokalnya bagus, dan lain-lainnya lah. Oke. Cuman memang untuk spesifikasi hertznya nggak sesuai. Apa memang kuping manusia nggak bisa denger di frekuensi segitu, di bawah 30 Hz sama di atas 15.000 Hz. Tapi bagus lah, maksudnya kualitinya bagus ini.
tes soundnya juga bagus. Semoga suara micnya juga oke kok. Suara micnya udah dites juga, cuman nggak full power kalau pakai di handphone ya. Dia kan dites apa, ada meteringnya, jadi meteringnya itu nggak full power. Padahal udah deket banget sama mulut, cuman masih hijaunya masih setengah, nggak sampai full hijaunya. Metering hijaunya nggak sampai full, kalau merah kan over, tapi hijaunya setengah ini. Tapi ya dites bagus, suaranya kedengeran lumayan. Nah, nanti kita mau cobain dicolok ke mixer. Ini kan ini TRS, kita pakai splitter. Oke, itu di next video. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Segitu dulu dari gue guys, semoga membantu bagi yang mau cari-cari headphone budget murah, tapi kualitas buat gamers oke nih. Ini buat gamers, ini lupa ini spesifikasinya, memang salah satunya buat gamers kan, buat main PUBG ya. Ini singkirin dulu, tadi udah pengen closing. Buat gamers oke, buat meeting online oke. Ya, semoga membantu lah, dan semoga awet teman bahannya memang. Beda banget. Tapi ini keras ini lembut. Apa karena masih baru ya? Oke, guys, semoga membantu review sedikit. Nanti kita mau coba review dipakein ke mixer. Jadi kalau buat rekaman itu kan enak, tinggal langsung colok pas dengerin suaranya di sini, atau bikin podcast atau bikin review begini kan tinggal enak pakai ginian aja, terus di monitoring suaranya juga, suara kita di sini jadi langsung kita monitoring. Nah, tunggu dulu, ini kan ini swivel. Oke, tadi udah ya swivel. Terus ini kita lepas dulu. Ini tuh bisa belok begini, jadi kalau misalnya dikalungin di leher itu bisa ting begini, kesananya nggak bisa ting kalungin ke leher. Nah, ini ke body kan, ke dada swivelnya. Nah, ini lubang mic, lubang cek. Intinya kabelnya harusnya pakai yang spring. Buat DBA coba dipikirin lagi, seri DJ80 pakai yang spring. Thank you lah udah bikinin kayak gini buat para penikmat musik tapi budgetnya nggak gede-gede amat. Nah, ini 200.000 sih, banyak banget. Beda sama Sennheiser atau AKG
harga yang sampai jutaan, tapi ini udah lumayan. Semoga review singkat bisa membantu kawan-kawan yang nonton. Next kita coba, kita hitung, bukan kita hitung, kita tes hertz quality-nya sama suara mikrofon ini. Oke guys, sampai dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di komen ya buat ninggalin jejak kalau misalnya di review berikutnya udah saya bikin nih. Di video berikutnya mungkin bikin pakai ini mixer sama tes frekuensinya. Oke, thank you guys, sampai jumpa, dadah.